Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Ajib di channel Kampung Ilmu. Channelnya orang-orang yang tetap istiqomah mencari ilmu. Pada kesempatan ini saya akan meneruskan pelajaran akhlak dari kitab Taisirul Khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Adabul muasyarati itu menerangkan adab-adab atau etika-etika pergaulan. Adabuha utawi adab-adab muasyarah pergaulan itu katsiratun banyak. Minha itu sebagian dari adab talaqatul wajhi utawi berseri-serinya wajah, walinul janibi dan lemah lembut, wal isgha'u dan memperhatikan ila hadisil asyiri pada pembicaraan teman, wal waqaru dan tenang atau sopan bila kibrin dengan tanpa takabur, wasukutu dan diam indal hazli ketika bersenda gurau, wasubhu dan memaafkan anizzalali dari kesalahan-kesalahan, kekhilafan-kekhilafan, wal muasatu dan saling menolong, watarkul iftikhari dan meninggalkan menyombongkan diri, biljahi dengan kedudukan, dengan pangkat, wal ghina dan kekayaan. Fa inna dzalika maka sesungguhnya itu mujibun menyebabkan lissukuti pada jatuh min ayunin nasi dari pandangan manusia, wa minha dan itu sebagian daripada adab kitmanusiri utawi menyembunyikan rahasia, li'annahu karena sesungguhnya laki mata tidak ada harganya sama sekali, liman bagi orang layak tumu yang tidak bisa merahasiakan al asrara rahasia-rahasia, layak tumu yang tidak bisa menyembunyikan al asrara rahasia-rahasia. Qala berkata siapa asyairu seorang penyair, idzal mar'u ketika seseorang lam yahfad tidak bisa menjaga salasan tiga hal, fabi maka juallah hu dia, walau bikafin walaupun dengan segenggam min romadin dari debu, wafaan yaitu memenuhi lissodiki pada teman, wabadla malin dan mengorbankan harta atau menyerahkan harta, wakitmanas sarairi dan menyimpan rahasia-rahasia fil fuadi di hati. Terjemahannya, adabul muasyarah, adab pergaulan, adabua katsiratun, adab pergaulan itu banyak. Minha talaqatul wajhi, sebagian daripadanya yaitu berwajah berseri-seri, walinul janibi dan lemah lembut saat bergaul, wal isgha'u ila hadisil asyiri dan mendengar, memperhatikan pembicaraan teman, wal waqaru bila kibrin
dan sopan, tidak takabur. Wasukutu indal hazri, dan diam ketika terjadi senda gurau. Wasabhu aniz zalali, dan memaafkan kesalahan atau berlapang dada. Watarkul iftikhari bil jahi wal ghina, tidak berbangga atau tidak membanggakan diri dengan jabatan dan kekayaan. Fa inna dzalika mujibun lisukuti min ayunin nasi, karena sesungguhnya demikian itu menyebabkan jatuhnya martabat dalam pandangan orang-orang lain. Wa minha kitmanu sirri, dan diantaranya lagi adalah menjaga rahasia. Li'annahu la qimata liman la yaktumul asrar, karena sesungguhnya orang yang tidak bisa menyimpan rahasia itu tidak ada harganya. Qala asyairu, berkata seorang penyair, idza mal mar'u lam yakhfaz salasan fabi'hu walau bikaffin min ramatin. Ketika seseorang tidak bisa menjaga 3 perkara, maka juallah dia meskipun dengan harga segenggam debu. Wafa'an lis-sadiqi wa badla malin wa kitmanas sarairi fil fuadi, yaitu menepati janji pada teman, menyerahkan harta, maksudnya tidak pelit dengan teman, mau berkorban, dan menyimpan rahasia-rahasia di hati. Sahabat Kampung Ilmu yang berbahagia, Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat 13, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Manusia senantiasa membutuhkan kehadiran orang lain, butuh bergaul dengan orang lain. Pergaulan itu berarti berkumpul dan membaur bersama orang lain, berinteraksi dengan orang lain, berinteraksi satu sama lain. Dalam Islam, pergaulan diatur sedemikian rupa yang prinsipnya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti terjadinya permusuhan, saling merendahkan, menzalimi orang lain, dan lain sebagainya. Allah menciptakan manusia dengan berbagai macam perbedaan dan berasal dari berbagai suku, dan Allah menghendaki manusia untuk saling mengenal satu sama lain. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang tadi sudah saya sampaikan. Islam adalah agama yang mulia dan mengatur segala aspek kehidupan, termasuk pergaulan. Dalam Islam ada beberapa etika yang harus dipenuhi, dan hal ini disebut dengan etika Islam, al-adab bil Islam. Bab adabul muasyarah yang akan kita kaji ini menerangkan sebagian dari etika Islam. Adab persahabatan, pertemanan, dan hubungan sosial dengan orang lain. Dalam agama Islam
Ada beberapa aspek atau hal yang menyangkut pergaulan yang harus diketahui. Di antaranya adalah dengan siapa kita bergaul dan bagaimana cara bergaul dengan orang lain. Sebagian sudah dijelaskan dalam kitab tadi, tapi itu hanya sebagian dari adab muasyarah. Untuk lebih jelasnya, simak penjelasan berikut ini mengenai pergaulan di dalam Islam. 1. Pergaulan dengan teman sebaya. Teman sebaya atau sering juga disebut dengan sahabat karib adalah orang-orang atau teman yang usianya tidak terpaut jauh, baik sama maupun lebih muda atau lebih tua sedikit. Adapun dalam bergaul dengan teman sebaya, kita harus senantiasa berbuat baik dan mengutamakan akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pergaulan dengan teman sebaya antara lain mengucapkan salam setiap bertemu dengan teman sebaya dan sesama muslim. Kalau tidak muslim, tidak usah mengucapkan salam kepadanya. Di samping mengucapkan salam, lebih baik kita bisa berjabat tangan. Tentunya jika orang tersebut berjenis kelamin sama, artinya laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Boleh tidak sama, boleh laki-laki dan perempuan berjabat tangan, asal masih mahram kita. Kalau bukan mahram kita, maka berjabat tangan itu hukumnya haram. Mengucapkan salam hukumnya sunnah bagi umat Islam dan menjawab salam hukumnya wajib. Kalau kita lakukan, kita dapat pahala. Sedangkan wajib artinya kalau kita tidak menjawab salam berarti kita berdosa. Selanjutnya, pergaulan di dalam Islam hendaknya kita senantiasa menyambung tali silaturahim dengan saling berkunjung dan berkumpul untuk hal-hal yang baik. Misalnya untuk belajar bersama, untuk musyawarah, bagaimana caranya mengatasi masalah-masalah, baik yang bersifat pribadi maupun untuk kemaslahatan umat. Hal ini kalau kita lakukan akan semakin mempererat ukhuwah Islamiyah di antara pemuda pada umumnya. Termasuk adab muasyarah lagi adalah saling mengerti, saling pengertian, at-tafahum, memahami kebaikan dan kekurangan masing-masing, dan menghindari segala macam jenis perselisihan. Dan teman sebaya hendaknya saling tolong-menolong dalam hal kebaikan dan menolong teman sebaya yang sedang dalam kesusahan, misalnya dengan cara bersedekah atau memberi bantuan yang lainnya. Selanjutnya, mengasihi, menyayangi, dan memberi perhatian satu sama lain, terutama jika ada teman yang sedang kesusahan atau ditimpa suatu masalah. Kita sebagai teman wajib mendukung dan bila perlu memberi pertolongan sesuai kemampuan kita. Dan senantiasa menjaga teman kita dari pengaruh buruk atau gangguan orang lain. Kalau ada teman kita yang dijahati oleh orang lain, kita harus berani untuk membelanya. Dan hendaknya kita saling memberi nasihat di dalam kebaikan satu sama lain. Kalau ada teman kita yang berselisih, yang bertengkar, maka kita harus mendamaikan. Hendaknya kita membiasakan mendoakan teman agar mereka senantiasa berada di dalam kebaikan. Kalau sakit, kita jenguk. Kalau memberi undangan, kalau kita tidak ada udzur, hendaknya kita datang. Kalau meninggal dunia, kita takziah dan mengantarkan jenazahnya sampai kuburan. Begitu pula misalnya ada kerabat dekatnya seperti bapak, ibu, atau istri dan lain sebagainya yang menjadi kerabat teman kita,
hendaknya kita berusaha untuk takziah. Yang kedua, pergaulan dengan orang yang lebih tua. Islam senantiasa mengajarkan kita untuk berbuat baik kepada orang tua dan orang yang lebih tua dari kita dengan cara menghormati dan menghargainya. Beberapa hal yang dapat diperhatikan di dalam bergaul dengan orang yang lebih tua adalah: 1. Menghormati mereka dengan sepenuh hati, tidak dibuat-buat, dan senantiasa mengikuti nasihat mereka dalam kebaikan. Yang kedua, mencontoh tingkah laku mereka yang baik dan menjadikannya pelajaran. Yang ketiga, memberi salam setiap kali bertemu dan senantiasa bertutur kata dengan lemah lembut dan menjaga sopan santun. Selanjutnya, kita tidak berkata kasar pada mereka. Kita harus menjaga perasaannya, walaupun dia berkata tidak baik kepada kita. Janganlah kita membalasnya dengan perkataan yang tidak baik juga. Hal ini untuk menghindari konflik, terutama konflik di dalam keluarga. Ketika kita bersikap seperti itu, lebih mudah konflik itu untuk didamaikan. Lain kalau saling menyerang, maka itu akan sulit untuk islah atau damai kembali. Selanjutnya, kita hendaknya senantiasa mendoakan orang yang lebih tua, terutama jika mereka adalah orang tua kita sendiri atau saudara kita sendiri. Yang berikutnya, yang ketiga, pergaulan dengan lawan jenis. Hal yang perlu diperhatikan dan tidak kalah penting dalam pergaulan Islam adalah tata cara bergaul dengan lawan jenis. Islam sendiri mengatur pola hubungan antara pria dan wanita, serta memisahkan keduanya sesuai dengan syariat yang berlaku. Adapun hal-hal yang perlu kita ketahui dan kita pegang dengan teguh mencakup hal-hal berikut ini. 1. Menghindari berkhalwat atau berdua-duaan di tempat yang sepi, seperti pacaran. Mengapa berduaan tidak boleh? Karena dikhawatirkan jika dua orang yang berlawanan jenis yang bukan mahramnya berkhalwat, maka dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, seperti berzina dan lain sebagainya. Dalam sebuah hadis disebutkan yang artinya, jauhilah berkhalwat dengan perempuan. Demi Allah yang diriku berada di dalam genggamannya, tidaklah berkhalwat seorang laki-laki dengan seorang perempuan, kecuali setan akan masuk di antara keduanya. Artinya setan itu akan membisiki mereka untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Yang berikutnya, adab pergaulan dengan lawan jenis adalah tidak memandang lawan jenis dengan syahwat atau pandangan nafsu. Hindarilah memandang lawan jenis kecuali jika benar-benar diperlukan. Hindari berjabat tangan dengan lawan jenis kecuali mahram. Tadi sudah saya sampaikan. Jabat tangan antara suami dan istri serta anak-anak itu baik, bahkan mempunyai nilai pahala karena dapat menumbuhkan perasaan saling menyayangi. Adab berikutnya adalah menutup aurat jika bertemu dengan lawan jenis, sebagaimana disebutkan di dalam hadis. Tidak dibolehkan seorang laki-laki melihat aurat atau kemaluan seorang laki-laki lain. Begitu juga seorang perempuan tidak boleh melihat kemaluan perempuan lain, apalagi sampai memegang-megang atau menyentuhnya. Melihat saja tidak boleh, apalagi sampai memegang-megang atau menyentuh-nyentuh. Dan tidak boleh seorang laki-laki berselimut dengan laki-laki lain dalam satu selimut baju. Begitu juga seorang perempuan tidak boleh berselimut dengan sesama perempuan dalam satu baju. Mengapa? Ya karena itu nanti akan terjadi persinggungan
yang mungkin bisa menimbulkan perbuatan yang tidak senonoh. Sahabat Kampung Ilmu yang berbahagia, hendaknya kita menghindari perbuatan-perbuatan yang menjurus pada zina, seperti bersentuhan, berpelukan, berpegangan, berciuman, apalagi sampai melakukan hubungan badan atau zina, karena dapat mengakibatkan timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Isra ayat 32, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala melarang para hambanya mendekati perbuatan zina. Maksudnya ialah melakukan perbuatan yang membawa pada perzinaan, yang menyebabkan terjadinya perzinaan, seperti pergaulan bebas tanpa kontrol antara laki-laki dan perempuan, berduaan, membaca bacaan yang merangsang, menonton tayangan sinetron dan film yang mengumbar sensualitas perempuan, dan merebaknya pornografi dan porno aksi. Semua itu benar-benar merupakan situasi yang kondusif bagi terjadinya suatu perzinaan. Larangan melakukan zina diungkapkan di dalam Al-Quran ini dengan larangan mendekati zina. Hal ini untuk memberikan kesan yang sangat tegas bahwa jika mendekati perbuatan zina saja sudah dilarang, apalagi melakukannya. Dengan pengungkapan seperti ini, seorang akan dapat memahami bahwa larangan melakukan zina adalah larangan yang keras, sehingga benar-benar harus dijauhi. Yang dimaksud dengan perbuatan zina adalah hubungan kelamin, hubungan badan yang dilakukan oleh pria dengan wanita di luar pernikahan. Baik pria ataupun wanita itu sudah pernah berhubungan kelamin yang sah ataupun belum. Selanjutnya Allah memberikan alasan mengapa zina dilarang. Alasan yang disebut di akhir ayat ini ialah karena zina benar-benar perbuatan yang keji dan mengakibatkan banyak kerusakan. Apa saja kerusakan yang ditimbulkan dari perzinaan ini? Antara lain, 1. Merusak garis keturunan yang mengakibatkan seseorang akan menjadi ragu terhadap nasab anaknya. Apakah anak yang lahir itu keturunannya atau hasil perzinaan? Dugaan suami bahwa istrinya berzina dengan laki-laki lain mengakibatkan timbulnya berbagai kesulitan seperti perceraian dan kesulitan di dalam pendidikan dan kedudukan hukum si anak. Keadaan seperti itu menyebabkan terganggunya pertumbuhan jiwa anak dan menghancurkan tatanan kemasyarakatan. 2. Menimbulkan keguncangan dan kegelisahan dalam masyarakat. Karena tidak terpeliharanya kehormatan, betapa banyaknya pembunuhan yang terjadi di dalam masyarakat yang disebabkan karena anggota masyarakat melakukan zina. Betapa banyaknya pembunuhan yang terjadi di dalam masyarakat yang disebabkan karena anggota masyarakatnya itu melakukan zina. 3. Merusak ketenangan hidup berumah tangga. Nama baik seorang perempuan atau laki-laki yang telah berbuat zina akan ternoda di tengah-tengah masyarakat. Ketenangan hidup berumah tangga tidak akan pernah terjelma, dan hubungan kasih sayang antara suami istri menjadi rusak, menjadi beku, dan menjadi hambar. Yang keempat, perzinaan itu menghancurkan rumah tangga. Istri bukanlah semata-mata sebagai pemuas hawa nafsu, akan tetapi sebagai teman hidup dalam rumah tangga
dan membina kesejahteraan rumah tangga. Oleh sebab itu, apabila suami sebagai penanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, maka istri adalah sebagai penanggung jawab dalam memeliharanya, baik harta maupun anak-anak dan ketertiban rumah tangga itu. Jadi, jika si istri atau suami ternoda karena zina, kehancuran rumah tangga itu sukar untuk dielakkan lagi. Yang kelima, akibat zina maka merebaklah perzinaan di masyarakat. Dan ini menyebabkan berkembangnya berbagai penyakit kelamin seperti sifilis atau raja singa. Di samping itu juga meningkatkan penyebaran penyakit AIDS atau penyakit yang menghancurkan sistem kekebalan tubuh penderitanya, sehingga dia mati perlahan-lahan. Secara singkat, dapat dikemukakan bahwa perbuatan zina adalah perbuatan yang sangat keji, yang menyebabkan kehancuran atau yang menyebabkan hancurnya garis keturunan, menimbulkan keguncangan dan kegelisahan dalam masyarakat, merusak ketenangan hidup berumah tangga, menghancurkan rumah tangga itu sendiri, dan merendahkan martabat manusia. Jika perbuatan itu dibiarkan merajalela di tengah-tengah masyarakat, berarti manusia sama derajatnya dengan binatang. Sampai di sini dulu, sampai ketemu lagi insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Ajib.